Saudara-saudari yang terkasih, saya kira sebagian besar dari kita itu sudah pernah menonton film Titanic, atau kalau tidak sebagian besar ya mungkin sebagian dari kita. Ada yang pernah nonton? Pak Makmur sudah ya? Bu, sudah? Pak Paulus, apa yang diingat dari film itu? Ini film yang sangat legend, ya. Jadi itu film tahun sekian, tapi lalu masih banyak ditonton oleh orang bahkan sampai sekarang. Apa yang diingat, Pak Paulus? Kapal yang tenggelam. Peristiwa yang terjadi yang lalu dihadirkan di dalam film itu sebetulnya adalah peristiwa nyata. Dikatakan itu kapal yang tenggelam. Lalu di tengah-tengah peristiwa proses tenggelam itu dihadirkan kisah lain, ya, dan kisah itu yang dikenang di dalam film itu sebagai kisah yang cinta yang abadi antar pasangan. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa kapal itu bisa tenggelam? Kapal Titanic ketika launching pertama itu digadang-gadang sebagai kapal yang sangat bagus. Bahkan sejak dari awal dikatakan ini kapal tidak akan tenggelam. Pada waktu itu, dengan munculnya kapal Titanic itu, lalu itu sudah menghebohkan sehingga ada begitu banyak orang yang memang punya akses untuk itu lalu bisa ingin naik kapal itu. Pada akhirnya kapal itu tenggelam karena menabrak gunung es yang tidak terlihat oleh mata. Jadi gunung es itu ada di bawah air laut. Karena menabrak itu lalu ada bagian kapal itu yang bocor, bahkan bocor sangat parah, sehingga lalu perlahan-lahan tenggelam. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 sampai 15 April 1912. Korban yang meninggal sangat banyak, 1.500 lebih meninggal dalam peristiwa itu. Pertanyaannya adalah kenapa ada begitu banyak orang meninggal padahal kapal itu sudah dari awal dikatakan ini kapal yang bagus? Jawabannya bukan hanya sekedar soal kapal itu menabrak gunung es. Sebetulnya dalam proses sebelum kapal itu mendekati gunung es itu sudah ada tanda peringatan yang dikirimkan supaya kapal itu menjauh, karena di sana adalah daerah berbahaya. Maka kematian yang begitu banyak itu bukan semata-mata karena kapal itu tenggelam karena menabrak gunung es, tetapi karena orang yang bertanggung jawab untuk menjaga, menangkap, dan melanjutkan peringatan itu tidak menjalankan tugasnya. Bahkan mereka mengabaikan peringatan itu. Peringatan itu disampaikan melalui tanda dari jarak jauh.
Karena tidak mengindahkan, kapal itu tetap melaju ke arah gunung es, maka tetap ada usaha untuk memperingatkan. Dikirimlah kapal kecil yang bisa melaju dengan cepat mendekati kapal besar itu. Mereka memberikan peringatan lagi, dan awak kapal tetap tidak peduli dengan itu. Kalau saja mereka memperhatikan peringatan kecil itu, maka apa yang dikatakan dari awal, apa yang dibanggakan dari awal, bahwa kapal itu kapal yang bagus, tidak akan tenggelam, mungkin kalaupun pada akhirnya tenggelam, ada lebih banyak hal bisa dilakukan untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Bisa jadi juga karena terlalu berbangga, sudah terlalu yakin kapal ini sangat bagus, lalu mereka tidak menyediakan peralatan perlengkapan darurat yang cukup memadai. Jumlah skoci yang disediakan sangat terbatas, sehingga sedikit orang yang bisa diselamatkan ketika kapal itu pelan-pelan mulai tenggelam. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam hidup kita terkadang seperti awak kapal Titanic itu. Kita terlalu percaya bahwa kapal kehidupan kita tidak akan tenggelam. Apalagi ketika kita menyadari hidup kita rencanakan dengan sangat baik. Kita terlalu yakin dengan itu. Maka seringkali lalu kita juga tidak mau peduli dengan peringatan-peringatan, tanda-tanda yang diberikan. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal sepele di dalam hidup ini, dan lalu kita akan melewatkan hal yang paling penting sampai semuanya terlambat. Kita kadang lupa bertanya, apa tujuan hidup kita ini di dunia? Apa tujuan kita melakukan semua hal yang kita kerjakan setiap hari di dunia ini? Santo Ignatius mengajari bahwa hidup kita ini mesti diarahkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena kita menyadari hidup kita berasal dari Tuhan. Kita akan kembali kepadanya. Tetapi dalam banyak hal orang tidak siap untuk mengarahkan diri pada tujuan hidup itu, dengan lalu lebih menyibukkan diri pada hal-hal lain, pada pekerjaan yang kita lakukan setiap hari di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Bacaan Injil yang kita dengarkan memberi peringatan keras untuk kita, untuk para murid dan kita yang mendengarkan. Tadi Yesus ketika meramalkan tentang tanda-tanda yang akan terjadi pada saat kedatangannya, disebutkan hari itu. Kata hari itu mau mengajak para murid untuk menegaskan diri mereka sebagai murid, sehingga ketika hari itu pada saatnya datang, mereka siap untuk menghadapinya. Lalu bagaimana kita bisa menjadi siap untuk menghadapi hari itu? Hari itu ketika semua orang di muka bumi ini akan mengalami, kita tidak terkecualikan dengan itu. Saudari-saudari yang terkasih, binatang, hewan itu memiliki naluri yang disebut sebagai naluri alamiah, atau bahasa lain mengatakan insting. Karena naluri alamiah itu, mereka tahu cara untuk bertahan hidup, cara untuk bereproduksi, untuk mempertahankan keturunan, tahu cara untuk mencari makanan, cara untuk menghindari bahaya, dan kalau terpaksa harus menghadapi bahaya itu, tidak bisa dihindari. Mereka punya kemampuan itu,
untuk bisa bertahan hidup. Itu di sana di bawah karangan Advent itu ada burung bango sepasang. Burung bango itu biasanya hidup di dalam koloni. Kalau sekitar musim setelah orang panen di sawah dan lalu mulai mengolah tanah, maka biasanya akan berdatangan ratusan burung bango datang ke tempat itu. Nanti perhatikan di sini yang masih daerah banyak sawah di Sukamelang ke arahnya Blendung. Saya perhatikan hampir setiap musim ya, ketika pokoknya setelah panen orang mulai menggarap sawah sampai menanam, itu banyak burung bango berkumpul di situ. Kenapa? Pada saat itulah tersedia begitu banyak makanan bagi mereka. Pertanyaannya, siapa yang mengundang burung bango itu untuk datang ke situ? Kan tidak ada. Mereka punya naluri alamiah untuk bisa menangkap, untuk bisa melihat di mana tempat tersedia pangan yang cukup untuk mereka, sehingga mereka berduyun-duyun bergerombol datang ke tempat itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita pun sama. Kita memiliki naluri alamiah untuk bertahan hidup. Yang dilakukan oleh binatang itu semua kita lakukan juga. Makan, bereproduksi, menghadapi bahaya, menghindari bahaya, mencari makan kalau makan tidak tersedia. Semuanya itu adalah naluri alamiah yang ada di dalam diri kita. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan hidup kita berdasarkan naluri alamiah itu, maka pencapaian kita pun hanya akan sebatas pada yang dicapai oleh binatang dan hewan. Maka diperlukan sesuatu yang lain, yang lebih dari sekedar naluri alamiah. Naluri alamiah itu tidak kita pelajari. Ya, mungkin beberapa kita pelajari dengan melihat, ya, tetapi sebagian besar dari naluri alamiah adalah bawaan secara alami, namanya saja alamiah. Maka tidak butuh dipelajari dengan usaha yang besar. Kalaupun mungkin harus belajar, cukup belajar sedikit, orang sudah bisa. Maka bacaan hari ini dan masa Advent yang kita mulai pada hari ini mengajak kita untuk menambahkan satu kapasitas lain, kemampuan lain yang bisa membuat hidup kita jauh melampaui dari sekedar apa yang bisa dicapai oleh makhluk-makhluk yang lain. Apa itu? Naluri rohaniah, atau mau dikatakan dengan istilah lain, naluri supranatural. Tapi kalau kita pakai kata supranatural itu cenderungnya lalu imajinasinya ke hal-hal yang bersifat mistis, ya. Padahal supranatural itu artinya supra itu melampaui, yang di atas dari yang natural, dari yang alamiah. Tetapi kalau istilah itu mengganggu, baiklah kita pakai istilah naluri rohaniah. Masa Advent adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mengasah naluri rohaniah kita. Naluri alamiah kita sudah bisa berjalan dengan baik. Mari kita meningkatkan hidup kita supaya naluri rohaniah di dalam diri kita pun semakin bisa berjalan. Karena itulah yang dibutuhkan supaya kita bisa memperlakukan dan menjalani kehidupan kita ini sampai pada hari itu, ketika semuanya itu terjadi, kita ada dalam keadaan siap. Itulah sikap waspada, sikap berjaga-jaga yang
diajak oleh Yesus untuk dihidupi oleh para muridnya. Sikap berjaga-jaga dan sikap waspada itu memang dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini seringkali kita terbantu dengan naluri alamiah yang ada di dalam diri kita. Tadi kan ada, salah satunya adalah cara untuk bisa menghindari bahaya. Artinya ada kewaspadaan di sana. Persoalannya adalah tidak semua hal di dalam hidup kita itu bisa kita perkirakan, bisa kita prediksi, bisa kita bayangkan dengan sepenuh dan sejelas-jelasnya. Ada banyak pengalaman di dalam hidup kita yang bahkan begitu sulit untuk kita pahami. Dan kondisi-kondisi seperti ini sangat mungkin kita alami ketika kita berada dalam situasi terpuruk, ketika kita berada dalam situasi jatuh, ketika kita berada dalam situasi di mana kita merasa tidak mau menjalani hidup kita karena kita merasa sia-sia, tidak berarti. Maka dalam hal ini justru kita membutuhkan naluri rohani ini, yaitu kemampuan kita untuk melihat bahwa di balik peristiwa yang mungkin dalam kacamata manusiawi kita anggap tidak baik, bagaimana kita bisa tetap melihat dan memungkinkan Allah tetap bekerja melalui peristiwa itu. Itu adalah salah satu cara kita mengasah naluri rohani kita. Sangat manusiawi bahwa ketika kita berhadapan dengan begitu banyak masalah, berhadapan dengan begitu banyak persoalan, apalagi itu persoalan yang berat, sakit kronis, sudah berobat berulang kali tak tersembuhkan, masalah datang bertubi-tubi di dalam keluarga, dari masalah anak, dari masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Dalam keadaan masalah datang bertubi-tubi seperti itu, seringkali justru menjadi godaan bagi kita untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Hari ini bacaan memperingatkan ada tanda-tanda, dan semua tanda yang diberikan itu adalah tanda-tanda yang bisa dikatakan tanda yang tidak menyenangkan. Tetapi janji Tuhan disediakan bagi kita, ketika kamu bertahan maka kamu akan tetap selamat. Keyakinan inilah yang sulit untuk kita jaga di dalam hidup kita. Apalagi ketika kita berada dalam situasi penantian yang begitu lama. Namanya orang menanti, orang menunggu, itu seringkali kita dihadapkan pada kesulitan soal ketidaksabaran. Tidak sabar untuk menunggu. Apalagi di dalam dunia sekarang, di mana kita hidup di tengah-tengah dunia yang serba instan. Orang pengennya cepat, orang pengennya segera. Pengen makan apa ya, tinggal, kalau sekarang tidak harus masak, tidak harus belanja, lalu harus mengiris-iris, mencuci, memasak, menghidangkannya, tinggal ketik di HP, masakan datang siap dimakan, kan begitu. Proses dipotong, proses yang panjang itu dipotong karena tadi situasi kita sekarang itu kita serba tidak sabar. Maka itu juga berlaku di dalam setiap usaha-usaha yang kita lakukan. Orang usaha, mulai usaha kecil-kecilan, kok untungnya sedikit, putus asa, ya. Tidak sabar untuk menantikan kemajuan yang terlihat sedikit saja. Kadang-kadang pengen langsung bisa berhasil. Orang berobat, tidak ada hasil yang baik, ya, putus asa. Padahal mungkin kita bisa melihat ada begitu banyak orang lain mengalami hal yang lebih berat dari kehidupan kita, punya nyala yang luar biasa.
punya semangat yang luar biasa untuk tetap menjalani kehidupan yang sulit itu. Nah, masa penantian itu akan menjadi masa yang penuh dengan kesiapan ketika kita memiliki naluri rohani yang mengarahkan kita untuk melihat kehendak Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Tetapi lebih dari sekedar itu, bukan hanya melihat dan menyadari, tetapi kita juga mau melakukan dan bahkan membuat keputusan yang perlu kita buat supaya hidup kita sungguh siap. Alexander Agung, seorang raja dari Yunani, Makedonia persisnya, ya. Itu seorang kaisar yang sangat terkenal. Dia mencapai kejayaan wilayah kekuasaannya pada waktu itu melebihi yang sebelum-sebelumnya, sehingga gelar agung itu disematkan padanya. Tetapi ada satu kebiasaan atau ritus kecil yang menarik yang dilakukannya setiap kali dia memimpin pasukannya untuk berperang memperluas wilayah kekuasaannya. Ketika Alexander dan pasukannya ini datang ke suatu kota, ke suatu kerajaan, mengepung kota itu dari luar benteng, Alexander Agung melakukan satu ritual kecil yang selalu dilakukannya ketika melakukan seperti itu. Apa itu? Dia akan memasang sebuah lampu di tempat yang tinggi yang bisa dilihat oleh siapapun. Lalu dia akan mengirimkan utusan kepada kota yang akan dilakukan itu dengan mengatakan, sampai lampu itu dihancurkan, kalau seluruh penduduk kota itu mau berubah, mau menyerah, akan selamat. Tetapi begitu mereka melihat lampu itu hancur, maka bersiap-siaplah, kota itu pasti akan dihancurkan. Saudara-saudari yang terkasih, kita punya tanda yang sama, lilin Advent. Itu adalah peringatan untuk kita semua juga, mirip dengan lampu yang dipasang oleh Alexander Agung itu. Kalau kita memperhatikan peringatan itu dengan melakukan perubahan di dalam hidup kita di dalam masa penantian ini, ya pasti akan selamat. Tetapi kalau kita tidak mengindahkannya sampai lilin Advent ini nanti hilang, maka perayaan Natal yang akan kita rayakan pun tidak akan bermakna sama sekali. Kita tidak akan bisa mengalami keselamatan di dalam hidup kita. Maka mari kita mohon rahmat supaya masa Advent ini sungguh menjadi masa yang baik bagi kita untuk semakin mengasah kemampuan rohani kita, naluri rohani kita, untuk melihat makna yang lebih besar di balik sekedar peristiwa hidup yang seringkali kita tanggapi dengan naluri-naluri alamiah kita. Kita hening sejenak. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan